Yeah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kalian semua? Baik. Ya, materi pada hari ini adalah sejarah budaya Islam yang berjudul Khulafaur Rasyidin. Pengertiannya Khulafaur Rasyidin berasal dari kata khulafa dan ar-rasyidin. Khulafa atau khulafa berarti pengganti, sedangkan ar-rasyidin berarti petunjuk. Maka secara dasar pengertian Khulafaur Rasyidin adalah pengganti yang telah ditunjuk atau yang telah ditunjuk sebagai pengganti. Sejarah Khulafaur Rasyidin dimulai ketika Nabi Muhammad SAW meninggal dunia pada tahun 632 Masehi atau 11 Hijriah. Karena kerusuhan kepemimpinan saat Rasulullah wafat, maka diperintah seorang khalifah untuk menggantikan Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat Islam. Khulafaur Rasyidin adalah pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas-tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, pemimpin pemerintahan, dan pemimpin umat Islam. Tidak semua tugas Rasulullah SAW dapat digantikan oleh Khulafaur Rasyidin, terutama tugas Nabi dan Rasul. Dan inilah keempat Khulafaur Rasyidin. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Utsman bin Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, substansi dan strategi dakwah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang pertama, peristiwa Riddah, yakni meninggalnya Rasulullah SAW, dan yang menimbulkan gejolak di kalangan umat Islam. Salah satunya adalah kaum Murtad yang menyatakan keluar dari Islam. Ada juga yang masih beriman dan menjalankan salat tetapi tidak mau menunaikan zakat karena beranggapan bahwa meninggalnya Rasulullah SAW berarti menunjukkan kewajiban mereka untuk menunaikan zakat. Karena itu mereka menentang Abu Bakar. Nah, peristiwa yang disebut dengan peristiwa Riddah yaitu perang melawan pemberontakan. Yang kedua, purifikasi Al-Quran, yakni munculnya perang Riddah di muka Al-Quran, yaitu termasuk para penghafal Al-Quran. Pernyataan ini sangat mengkhawatirkan dan merugikan. Karena itu melakukan kepada Abu Bakar untuk mengumpulkan tulisan Al-Quran menjadi satu buku. Dan itulah yang disebut dengan purifikasi Al-Quran. Yang ketiga, perluasan wilayah, yakni setelah menyelesaikan urusan cabang dalam negeri, Abu Bakar berkonsentrasi merealisasikan cita-cita Rasulullah SAW mengenai ekspedisi ke perbatasan Syria di bawah pimpinan yang sama. Dan itu Abu Bakar menugaskan 4 orang panglima yang berkonsentrasi mempersiapkan ekspedisi militer ke Syam. Itulah yang dilakukan Abu Bakar Siddiq dalam memperluas wilayah Islam. Kedua, substansi dan strategi dakwah Sayyidina Umar bin Khattab. Satu, mengatur administrasi negara, yaitu dengan mencontoh administrasi yang sudah berkembang di Persia. Umar bin Khattab mengatur pemerintahan menjadi 8 provinsi, yaitu Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir.
Kedua, membuat undang-undang. Pada masa Umar mulai ditertibkannya undang-undang dengan menetapkan kebijakan peraturan perundangan mengenai ketertiban pasar, aturan dalam jual beli dan mengatur kebersihan jalan pasar. Dan yang ketiga, membentuk departemen. Beberapa departemen yang didirikan untuk menyokong roda pemerintahan adalah jabatan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan, ketertiban, penertiban sistem berkegiatan dan pajak tanah, memberikan pengadilan dalam rangka memisahkan lembaga yudikatif dengan eksekutif, departemen pengadilan umum, dan mendirikan baitul mal yang pada masa Umar mulai didirikannya mata uang dan juga ditetapkannya tahun 3 dengan perhitungan hijrah Rasulullah SAW dan Yasrib sebagai awal pertama hijrah. Selanjutnya substansi dan strategi dakwah Sayyidina Utsman bin Affan. Yang pertama, perluasan wilayah. Daerah-daerah strategis yang sudah dikuasai Islam seperti Mesir dan Irak terus dikembangkan dengan melakukan serangkaian eksekusi militer yang berencana. Beberapa wilayah berhasil dikuasai meliputi Armenia, Tunisia, Siprus, Bulgaria, dan bagian yang tersisa dari Persia. Dan yang kedua, pembukuan Al-Quran. Pada masa Utsman terjadi kesedihan mengenai cara baca Al-Quran. Utsman memutuskan untuk melakukan penyelenggaraan cara baca Al-Quran pada baca Irak yang secara resmi dipakai oleh kaum muslimin. Untuk itu, setelah perlawanan selesai, dibuatkan beberapa salinannya untuk dikirim ke Mesir, Syam, Yaman, Kufah, Basrah, dan Makkah. Dan yang terakhir, substansi dan strategi dakwah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib yang singkat dihabiskan untuk meredam beberapa pemerintahan yang terjadi. Ada dua pemerintahan yang terjadi pada masa Ali bin Abi Thalib yang dikenal dengan perang Jamal, yakni antara Ali dan Aisyah, dan perang Siffin antara Ali dan Muawiyah. Beberapa strategi dan ketetapan Ali bin Abi Thalib dalam berdakwah adalah yang pertama, memecat kepala daerah yang diangkat Utsman, kemudian menjadi kepala daerah baru yang akan menggantikan mereka. Dan yang kedua, mengambil kembali tanah-tanah yang dibagikan Utsman kepada kerabatnya tanpa jalan yang sah. Demikian juga uang pemberian Utsman kepada siapa yang tidak beralasan diambil kembali untuk dikuasai negara. Dan kesimpulannya, Bapak Presiden adalah pemimpin yang bersedia untuk menggantikan tugas Rasulullah SAW sebagai kepala negara, pemimpin pemerintahan, dan pemimpin pemerintahan. Bapak Presiden terdiri dari 4 orang, yaitu yang pertama Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua Sayyidina Umar bin Khattab, yang ketiga Sayyidina Utsman bin Affan, dan yang keempat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Selanjutnya sesi saya akan memberi pertanyaan kepada salah seorang di antara kalian. Kepada dari apa salah satu substansi dan strategi dakwah Utsman bin Affan? Perluasan wilayah dan pembukuan Al-Quran. Iya, betul. Terima kasih. Jadi inilah materi pada hari ini. Itu saja yang kita